Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita coba bikin video pakai AI. Bulan ini, kita akan sama-sama mengkilas latar belakang singkat dari Gosho atau surat Nichiren Daishonin yang berjudul 3 Rintangan dan 4 Iblis. Kira-kira, apa makna dari surat Daishonin ini? Dan ada kisah apa di baliknya? Begini ceritanya. Pada saat zamannya Daishonin, kita semua bisa bayangkan suasana negara Jepang yang dikuasai oleh keshogunan atau seperti para samurai yang sangat berkuasa, hingga mereka pun turut berperan besar dalam pemerintahan. Nichiren Daishonin yang saat itu memprakarsai ajaran Nammyoho Renge-kyo dari kitab Sutra Bunga Teratai, yakni ajaran yang sesungguhnya dari Sang Buddha Shakyamuni, mengalami banyak sekali penentangan dari berbagai aliran Buddhis lain yang sudah lebih dulu tersebar luas di Jepang. Walaupun ajaran yang mereka sebarkan malah membuat rakyatnya menjadi menderita. Terlebih lagi, banyak sekali pihak dari kalangan penguasa maupun rakyat biasa yang tanpa henti-hentinya menganiaya, memfitnah, dan berusaha menjatuhkan ajaran Daishonin. Tetapi, terlepas dari itu, Buddhisme sejati yang Daishonin sebarkan tetap tumbuh berkembang. Dan murid-murid setia Daishonin pun mulai semakin banyak. Surat ini pada khususnya berfokus pada 2 orang kakak beradik, murid Daishonin yang sangat terkenal. Mereka dikenal sebagai Ikegami bersaudara. Kakaknya bernama Munenaka, dan adiknya bernama Munenaga. Ayah mereka, Bapak Yasumitsu, adalah seorang petinggi dari era pemerintahan saat itu, tepatnya di bidang konstruksi pembangunan dan perbaikan. Munenaka dan Munenaga juga saat itu berprofesi sebagai pejabat pemerintahan. Sudah pasti di saat itu, keluarga ini sangatlah terpandang. Tetapi, karena sang ayah adalah penganut setia dari seorang biksu dari aliran Buddhisme lain yang sangat membenci Daishonin, beliau sangat tidak setuju saat mengetahui bahwa putra-putranya menjadi pengikut Buddhisme Nichiren Daishonin dan berusaha keras untuk terus menentang mereka. Drama keluarga mereka ini pun mulai menjadi semakin runyam. Sang ayah pun sampai memutuskan hubungan dengan putra sulungnya Munenaka. Bahkan, kejadian memutus hubungan ini sampai terjadi 2 kali saat itu. Sang ayah berusaha menghasut Munenaga untuk melepaskan kepercayaannya pada Buddhisme Daishonin. Sang adik Munenaga berada di persimpangan jalan antara dia menuruti sang ayah agar dia bisa menggantikan posisi kakaknya untuk meneruskan usaha keluarga dan menjadi penerima warisan tunggal dari sang ayah, atau dia bisa bersikeras sebagai murid Daishonin dan kehilangan segala status dan harta benda. Selain itu, Munenaga juga terjepit antara harus berpihak dengan sang ayah atau dengan kakaknya. Kalau kita berada di posisi seperti itu, kira-kira kita akan gimana ya? Di tengah semua itu, pada tahun 1277, Munenaga baru saja mengirimkan orang suruhannya untuk membawa berbagai sumbangan untuk Daishonin yang saat itu sedang menetap di Gunung Minobu. Daishonin lalu menitipkan surat yang penting ini untuk Munenaga. Dalam suratnya, Daishonin dengan keras menerangkan kebenaran realita hidup berdasarkan Buddhisme kepada Munenaga, sambil menyemangati dan membimbingnya dengan penuh kehangatan. Daishonin pada intinya menjelaskan bahwa tidak ada jalan lain untuk mencapai kesadaran Buddha selain untuk mempertahankan kepercayaan pada ajaran Sutra Bunga Teratai. Hanya ajaran inilah yang mampu melepaskan jiwa kita dari segala kesengsaraan. Maka itu, dalam hal berbalas budi kepada orang tua pun, kita harus jeli melihat keadaan dan bertindak sesuai sudut pandang Buddhisme yang benar. Dalam kondisi ini, sang ayah merupakan musuh dari Sutra Bunga Teratai, dan kakaknya yang rela melepaskan segalanya demi meneruskan kepercayaan pada ajaran ini, merupakan seorang pelaksana Sutra Bunga Teratai yang tidak menyayangi jiwa raga. Dengan menjalani hidup sebagai seorang pelaksana Sutra Bunga Teratai, karunia kebajikan yang didapatkan pasti akan mampu menyelamatkan sang ayah dari penderitaan. Daishonin mengarahkan Munenaga untuk menghadapi situasi ini dengan penuh keberanian dan mengutarakan kepada ayahnya bahwa dia akan tetap mempertahankan kepercayaannya. Inilah saat yang sangat menentukan. Jika Munenaga termakan oleh keraguan dan keserakahan, sehingga mengambil keputusan yang tidak tepat, Daishonin pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Daishonin menjelaskan bahwa setiap orang, jika mereka sedang berada di jalan yang benar dalam pelaksanaan Buddhismenya,
pasti akan muncul berbagai rintangan dan fungsi iblis yang akan selalu berlomba-lomba untuk menghalanginya mencapai suasana jiwa teragung, yaitu suasana jiwa Buddha. Dalam konsep teori ajaran Buddhisme Daishonin, 3 rintangan dan 4 iblis adalah rintangan hawa nafsu duniawi, rintangan karma, rintangan imbalan, fungsi iblis 5 unsur, fungsi iblis hawa nafsu duniawi, fungsi iblis kematian, dan fungsi iblis dari Raja Iblis Surga ke-6. Namun, semua rintangan dan fungsi iblis diterangkan sebagai hal-hal yang terdapat di dalam jiwa kita sendiri, yakni kegelapan pokok, sebuah sistem kompleks dari jiwa kita yang akan membuat pikiran, perasaan, sikap, dan suasana kita menjadi penuh kelemahan. Sehingga kita akan lengah dan kalah atau mundur dalam pelaksanaan Buddhis kita. Dari situlah, hidup kita akan selalu menjadi penuh penderitaan. Maka itu, Daishonin mengajarkan kita untuk mengenali segala gangguan ini dan sadar sepenuhnya untuk tidak kalah, tetap berjuang, dan terus memperkuat keyakinan dan pelaksanaan Buddhis kita, apapun kesulitan yang kita hadapi. Semua kemenangan atau kegagalan sekalipun ada di tangan kita sendiri. Semua kelemahan dan kekuatan yang kita butuhkan juga ada di dalam jiwa kita sendiri. Dalam surat ini, Daishonin banyak sekali memberikan arahan yang sangat berharga kepada Mononaga. Jadi, apa kelanjutan dari kisah Ikegami bersaudara ini? Sekitar 1 tahun setelah kejadian besar ini, sang ayah bahkan akhirnya mau memeluk kepercayaan pada Sutra Bunga Teratai dan ikut menjadi murid Daishonin. Ikegami bersaudara telah berhasil menang terhadap segala rintangan dan fungsi iblis, dan mereka pun bisa menjalani kehidupan keluarga yang penuh keharmonisan. Teladan dari Ikegami bersaudara ini sangatlah luar biasa. Karena saat ini pun kita bisa banyak belajar dari perjuangan dan juga ketekunan kepercayaan mereka mempraktikkan ajaran Sutra Bunga Teratai secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari secara mendasar. Nah, bagaimana menurut Anda? Banyak orang mungkin sedang terjebak dalam drama masalah keluarga karena merasa paling benar, padahal sama-sama tidak mau menurunkan sifat sombong dan kemarahannya. Banyak juga orang yang lebih mementingkan urusan duniawi ketimbang tekun di jalan pelaksanaan Buddhis yang benar. Gimana sih caranya untuk mengenali kelemahan diri atau rintangan dan fungsi iblis yang ada di dalam diri kita? Apakah Anda pernah mengalami situasi yang serupa dengan Ikegami bersaudara ini? Mari kita sama-sama berdiskusi dengan gembira di pertemuan Ciku kita kali ini. Terima kasih banyak semuanya.